sepanjang perjalanan tadi tuh aku kepikiran ya dengan pertanyaan beberapa teman-teman dan statement juga dari beberapa teman baik lisan maupun tulisan yang mempertanyakan bahwa kita tuh kebun sawitnya tuh luas, kenapa bisa kelangkaan minyak goreng. Kemudian lagi kalau pertanyaan yang umum ya, Indonesia ini kaya, kenapa kita bisa masih banyak orang yang hidup di bawah garis kemiskinan gitu. Oke, kita analogikan aja ya. Misalkan kita punya aset sawah, ya kan? Untuk bisa kita kaya dari kita punya aset sawah itu tadi, kita kan harus mengelola, menanami dengan produk-produk pertanian yang bagus, dimaksimalkan. Artinya kan kita butuh SDM. Kemudian yang kedua butuh traktor untuk menunjang itu. Jadi hasilnya bagus. Artinya kita juga butuh alat. Nah, itu yang terjadi di kekayaan alam kita. SDM dan alat itu yang tidak kita punya gitu, yang tidak kita maksimalkan. Sehingga apa? Sehingga kekayaan alam kita itu tidak bisa kita ambil hasilnya secara maksimal gitu. Karena kita melimpahkannya ke pihak ketiga, otomatis ya pihak ketiga itu menjualnya kembali dengan produk akhir yang lebih mahal gitu, karena kita nggak ngelola sendiri, ya kan. Ya kalau misalnya kita punya tanah, punya sawah, apa kita bisa makan gitu tanpa kita menanami sawah itu dengan padi? Bisa jadi kita tuh nggak makan meskipun kita tuh punya sawahnya subur, ya kan. Tapi kalau kita nggak mengerjakan sendiri, nggak mengelola sawah kita dengan baik, ya otomatis kita tuh nggak dapat hasilnya gitu. Paling kita itu dapat hasil dari sewa tanah. Hasil dari sewa tanah itu seberapa sih? Bayangkan besarnya dengan kita mengelola sendiri sawah itu, dengan kita memaksimalkan produknya, dan kita bisa gimana caranya biar produk itu dapat bernilai tinggi. Nah itu kan penting juga. Sama kayak misalnya kita bisa nih nangkap ikan 50 ton gitu, nelayan kan dapat ikan 50 ton, itu sangat mungkin ya. Kemudian apa kita bisa kaya dengan hasil jual ikan itu tadi? Bisa jadi tidak. Kenapa? Karena harga jual dari ikan itu enggak tinggi. Bisa jadi kita malah rugi dari hasil dari biaya kita untuk kos untuk sampai ke laut, pukatnya dan macam-macam itu kan, untuk menjaring ikan itu kan butuh modal ya. Bisa jadi modalnya tuh nggak balik meskipun kita dapat ikan 50 ton, karena kita nggak bisa menjualnya dengan harga tinggi gitu loh. Makanya menurut aku logika ini harus dibenerin sehingga kita itu bisa secara kolektif membangun negara ini.